Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Baik, saudara-saudara sekalian, kita bertemu kembali dalam perkuliahan sejarah pemikiran ekonomi Islam, yang pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan pemikiran ekonomi menurut Al-Ghazali. Mengawali perkuliahan kita pada saat ini, kita lihat terlebih dahulu siapa sih sesungguhnya Al-Ghazali itu. Nama lengkap dari Al-Ghazali adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad At-Tusi Al-Ghazali. Beliau lahir di Khurasan pada tahun 1058 Masehi, atau tepatnya di kisaran pada abad ke-11 Masehi atau pertengahan abad ke-11 Masehi. Kemudian wafat pada tahun 1111 Masehi. Perlu disampaikan bahwa Al-Ghazali di dalam perkembangan pemikirannya itu telah mengalami transformasi pemikiran, yang di awal-awal dia adalah seorang filosof yang punya concern terhadap perkembangan filsafat, tetapi pada masa belakangan dia mulai bergeser, tidak lagi menjadi seorang filosof, tapi lahir menjadi seorang sufi yang cenderung untuk memperdalam, kemudian mengimplementasikan nilai-nilai tasawuf di dalam Islam. Kemudian pada saat yang sama dia juga sudah menulis berbagai karya tulis yang dituangkan dalam bentuk buku, baik yang berkenaan dengan filsafat, kemudian tasawuf, kemudian juga bicara tentang fikih, tentang akhlak, kemudian tentang usul fikih dan berbagai disiplin ilmu yang lainnya. Nah, sebagai seorang penulis, maka ada beberapa buku yang monumental yang bisa sampai pada kita saat ini. Pertama misalnya ada buku Ihya Ulumuddin, kemudian ada Al-Mustasfa, kemudian ada Mizanul Amal, kemudian ada Atib Al-Masbuk fi Nasihatil Mulk. Itu beberapa karya yang yang ditulis oleh Al-Ghazali yang sampai kepada kita. Memang, saudara sekalian, tidak ada buku yang ditulis secara spesifik oleh Al-Ghazali berkenaan dengan ekonomi Islam. Tetapi secara parsial, pemikiran-pemikiran ekonominya itu ada di beberapa kitab yang ditulis oleh Al-Ghazali, baik di Ihya Ulumuddin, di Al-Mustasfa, di Mizanul Amal, atau di karya-karya yang lainnya. Itu secara substantif bahwa Al-Ghazali bicara tentang masalah ekonomi Islam. Nah, sudah sekalian, ada beberapa pemikiran ekonomi yang dikemukakan oleh Al-Ghazali yang secara parsial tadi ditulis oleh Al-Ghazali di dalam karya-karyanya itu. Oke. Eh, Pemikiran pertama yang ditawarkan oleh Al-Ghazali adalah berkaitan dengan filsafat ekonominya. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pada awalnya bahwa Al-Ghazali itu adalah seorang filosof. Oleh karena dia seorang filosof, maka dasar pemikirannya selalu memiliki dasar-dasar filsafatnya. Nah, dasar filsafat yang paling utama yang kemudian berkembang sedemikian rupa dan kemudian dirujuk oleh berbagai kalangan ketika bicara tentang filsafat menurut Al-Ghazali, terutama yang berkaitan dengan hukum Islam, maka dia selalu menempatkan berbagai persoalan itu pada maqasidus syariah gitu. Dan jadi menurut Al-Ghazali, bahwa Islam secara makro atau Islam juga secara substantif
itu bermuara pada konsep maqasidus syariah. Jadi ada maksud tertentu yang dikehendaki dari Islam itu sendiri. Ada maksud yang dikehendaki oleh syariat Islam itu sendiri. Nah, maqasidus syariahnya itu kemudian dirinci oleh Al-Ghazali dalam kerangka pertama adalah hifduddin, memelihara agama. Kemudian yang kedua adalah hifdun nafs, memelihara jiwa. Kemudian yang ketiga adalah hifdun nasl, memelihara keturunan. Kemudian yang keempat hifduma, memelihara harta. Dan yang kelima adalah hifdu akal, memelihara akal. Nah, ekonomi Islam atau ekonomi secara keseluruhan itu mesti diwujudkan dalam kerangka merealisasikan maqasidus syariah ini. Sehingga perilaku atau tindakan ekonomi yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi itu tidak boleh menyimpang dari 5 maqasidus syariah tadi. Dia tidak boleh bertentangan dengan agama, dia juga tidak boleh misalnya perilaku ekonominya itu mengganggu jiwa, kemudian perilaku ekonomi juga tidak boleh mengganggu keturunan, kemudian tidak boleh mengganggu harta, terutama harta milik orang lain, kemudian juga perilaku ekonomi itu harus dalam rangka memelihara akal. Nah, ini merupakan dasar filosofis yang dikehendaki oleh Al-Ghazali ketika mengimplementasikan ekonomi Islam. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa kerangka berpikir ekonomi Islam menurut Al-Ghazali itu harus diletakkan pada pondasi maqasidus syariah itu sendiri. Baik, kemudian yang berikutnya sesekalian yang tidak kalah pentingnya terkait dengan pemikiran ekonomi yang dikemukakan oleh Al-Ghazali itu terkait dengan hierarki tripartit utilitas sosial. Bahwa kebutuhan manusia, terutama kebutuhan yang berkaitan dengan masalah ekonomi, itu menurut Al-Ghazali terdiri dari 3 tingkatan. Pertama ada daruriyah, kemudian yang kedua ada hajiyah, dan yang ketiga ada tahsiniyah. Saudara sekalian, ini ada relevansinya dengan teori kebutuhan di ekonomi konvensional, bahwa kebutuhan manusia itu dapat dipilah kepada kebutuhan primer, kemudian sekunder, dan yang terakhir adalah tersier. Maka pemikiran tentang kebutuhan ini sungguhnya sudah berabad-abad lamanya ditawarkan oleh Al-Ghazali dengan menggunakan konsep doruriyah, hajiyah, dan tahsiniyah. Doruriyah dalam pengertian kebutuhan yang bersifat primer. Kemudian hajiah adalah kebutuhan yang bersifat sekunder. Kemudian tahsiniyah adalah kebutuhan yang bersifat tersier gitu. Jadi ada korelasi yang berkenaan dengan pemikiran ekonomi yang dikemukakan oleh Al-Ghazali berkenaan dengan hierarki tripartit utilitas sosial itu dengan teori kebutuhan yang ada sekarang. Cuma nomenklatur saja yang berbeda. Kalau Al-Ghazali menggunakan nomenklaturnya daruriyah, hajiyah, dan tahsiniyah, sementara pada ekonomi konvensional atau ekonomi yang tumbuh dan berkembang hari ini, nomenklatur yang digunakannya adalah kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Baik, saudara sekalian, eh, pemikiran ekonomi lain yang dikemukakan oleh Al-Ghazali itu berkenaan dengan pertukaran dan evolusi pasar. Ada yang menarik yang dibicarakan oleh Al-Ghazali ini tentang semacam simbiosis mutualisme antara petani dengan pandai besi. Jadi di satu sisi petani membutuhkan karya yang diproduksi oleh pandai besi. Jadi bagaimana misalnya si petani itu bisa menggarap secara maksimal ladang pertaniannya kalau dilengkapi dengan peralatan pertanian yang diproduksi oleh pandai besi. Satu.
Tetapi pada saat yang sama bahwa pandai besi juga tidak bisa hidup kalau misalnya tidak disuplai oleh hasil pertanian yang diberikan oleh pihak petani. Sehingga menurut Al-Ghazali bahwa petani dan pandai besi itu memiliki hubungan yang sangat erat. Boleh disebut terjadi simbiosis mutualisme. Jadi petani membutuhkan pandai besi dan pandai besi juga membutuhkan petani. Nah, maknanya saudara sekalian, dari ilustrasi yang diberikan oleh Al-Ghazali berkaitan dengan hubungan antara petani dengan pandai besi itu, dia ingin mengatakan bahwa dalam proses kegiatan ekonomi dibutuhkan pembagian dan spesialisasi kerja. Yang nanti dengan adanya spesialisasi kerja itu satu dengan yang lain saling mengisi, satu dengan yang lain saling membantu. Satu profesi memberikan kontribusi sesuai dengan profesinya, dan lalu profesi yang lain juga memberikan kontribusi sesuai dengan keahliannya. Sehingga terjadilah hubungan begitu di antara berbagai profesi itu. Nah, saya kira itu yang pertama yang ingin dinyatakan oleh Al-Ghazali bahwa dalam proses kegiatan ekonomi itu dibutuhkan pembagian dan spesialisasi kerja. Kemudian yang kedua yang ingin dinyatakan oleh Al-Ghazali itu bahwa interaksi permintaan dan penawaran. Permintaan itu disampaikan oleh pihak konsumen, penawaran itu disampaikan oleh pihak produsen, serta peran keuntungan adalah bagian dari skema ilahi. Jadi kata dia ingin mengatakan bahwa perilaku ekonomi yang dilakukan oleh umat manusia tidak hanya memerankan fungsi-fungsi kemanusiaan semata, tetapi di situ juga ada intervensi yang bersifat ilahiyah. Dan sebetulnya ini tidak jauh berbeda dengan pemikiran ekonomi yang lain. Misalnya ketika bicara tentang mekanisme pasar yang dikemukakan oleh Yahya bin Umar, mekanisme pasar yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah, begitu. Ini senapas dengan apa yang disampaikan oleh Al-Ghazali itu, bahwa permintaan dan penawaran itu tidak bisa diciptakan oleh satu otoritas tertentu, tetapi permintaan dan penawaran itu akan berjalan secara alamiah. Dan ia merupakan, menurut Al-Ghazali, merupakan bagian dari skema ilahi. Oke, kemudian pemikiran ekonomi berikutnya yang disampaikan oleh Al-Ghazali itu berkaitan dengan soal permintaan, kemudian penawaran atau persediaan dan harga. Saya pikir, saudara sekalian, apa yang disampaikan oleh Al-Ghazali beberapa abad yang lalu sekarang ini memiliki relevansi dengan hukum harga yang berkembang, terutama yang berkembang di ekonomi konvensional. Coba kita lihat misalnya beberapa pemikiran yang disampaikan oleh Al-Ghazali bahwa peningkatan dalam permintaan itu berkorelasi dengan kenaikan harga. Ia ingin mengatakan bahwa kalau permintaan akan satu barang itu naik, maka akan menyebabkan terjadinya kenaikan harga. Saya kira ini samalah dengan apa? Dengan hukum harga yang berkembang pada hari ini. Nah, lalu pada saat yang lain dia mengatakan bahwa penurunan dalam penawaran, tentu saja persediaan barang mengalami penurunan, maka dia juga akan berdampak pada kenaikan harga gitu. Nah, saya kira ini relevan lah dengan hukum harga yang berkembang pada hari ini. Kemudian yang kedua, dia juga pernah mengatakan bahwa penurunan dalam permintaan atau peningkatan dalam penawaran akan menimbulkan penurunan harga. Jadi ini kebalikan dari hukum harga yang pertama, bahwa kalau ada peningkatan dalam permintaan akan berdampak pada kenaikan harga. Sedangkan yang kedua ini, kalau terjadi penurunan dalam permintaan, akan berdampak pada penurunan harga. Nah, yang terakhir berkaitan dengan permintaan, penawaran, dan harga ini,
Al-Ghazali mengatakan bahwa pengurangan margin keuntungan dengan mengurangi harga akan menyebabkan peningkatan penjualan, sehingga terjadi peningkatan laba. Nah, ia ingin mengatakan pada pernyataan yang ketiganya ini, kalau ingin ada peningkatan penjualan, maka margin yang diperoleh, terutama oleh pihak penjual, itu harus diturunkan. Sehingga keuntungan yang diperolehnya itu tidak terlalu tinggi persatuannya. Tetapi kata Al-Ghazali nanti akan berdampak pada keuntungan besar pada rangka yang umum begitu. Semakin banyak barang yang dijual, maka akan semakin banyak juga keuntungan yang diperoleh. Nah, kira-kira itulah saudara sekalian, pemikiran yang dikemukakan oleh Al-Ghazali berkenaan dengan permintaan, penawaran, harga, dan keuntungan. Nah, yang terakhir yang dibicarakan oleh Al-Ghazali itu adalah berkenaan dengan soal uang. Ada beberapa pemikiran yang dikemukakan oleh Al-Ghazali. Pertama, dia bicara soal fungsi uang. Uang itu, kata Al-Ghazali, hanya memiliki dua fungsi. Fungsi pertama sebagai medium of exchange, sebagai media pertukaran, dan ini sangat populer dimanapun bahwa uang itu berfungsi sebagai alat tukar gitu. Kalau dulu misalnya pertukaran barang itu dilakukan antara barang dengan barang dalam bentuk barter, nah sekarang bisa jadi terjadi pertukaran begitu antara barang dengan uang, dan uang itu posisinya atau berfungsi sebagai medium of exchange. Dia sebagai media pertukaran barang gitu antara satu barang dengan barang lain, bisa dimediasi terlebih dahulu oleh uang. Kemudian yang kedua, fungsi uang itu adalah sebagai standard of value. Dia sebagai standar nilai. Misalnya untuk menentukan berapa nilai dari barang itu bisa diukur oleh nilai uang itu. Ya. Apakah misalnya barang ini mahal, apakah barang ini murah, itu sangat ditentukan nilainya oleh uang. Nah, selebihnya, kata Al-Ghazali, uang tidak boleh difungsikan untuk yang lain. Uang itu hanya diperbolehkan difungsikan untuk dua hal. Pertama, sebagai medium of exchange, sebagai media pertukaran, dan yang kedua sebagai standard of value, sebagai standar nilai, sebagai alat ukur nilai untuk melihat nilai dari sebuah barang. Baik, saya sekalian. Kemudian yang kedua, ada pemikiran Al-Ghazali berkait dengan uang itu. Dia membuat ilustrasi bahwa uang itu bagaikan cermin. Ia tidak memiliki warna, tetapi dia berdampak pada persoalan-persoalan yang lain begitu. Nah, oleh karena itu kata Al-Ghazali bahwa uang itu tidak boleh dijadikan sebagai komoditas. Dia hanya satu benda yang sesungguhnya tidak memiliki warna, tetapi dia bisa mencerminkan, bisa merefleksikan gitu warna-warna yang lain gitu. Nah, saya kira itu yang kedua, pemikiran Al-Ghazali berkaitan dengan masalah uang. Dan yang ketiga, nah sekarang saya kira lagi berkembang satu teori atau satu konsep di ekonomi konvensional berkenaan dengan time value of money. Itu nilai waktu dari uang. Time value of money inilah menjadi dasar bagi berkembangnya prinsip bunga, bahwa nilai mata uang itu semakin hari semakin mengalami penurunan. Oleh karena itu, kalau uang itu dipinjamkan, kan dalam jangka waktu tertentu, misalnya setahun, 2 tahun, dan 3 tahun, maka pengembaliannya itu bukan secara kuantitatif, tapi pengembaliannya itu harus didasarkan pada nilai. Kan? Sebab nilainya itu akan selalu mengalami pengurangan atau penurunan.
Nah, karena itu di dalam ekonomi konvensional diterapkanlah bunga. Bunga itu sebagai alat bantu untuk membuat standar nilai, gitu. Bahwa nilai mata uang di masa yang akan datang itu akan lebih rendah dibandingkan dengan nilai uang yang terjadi pada hari ini. Maka itulah yang disebut dengan konsep time value of money. Dan ini menjadi dasar perkembangan prinsip bunga yang diberlakukan di dalam ekonomi konvensional. Tetapi saudara sekalian, di dalam Islam yang digunakan bukan time value of money, tetapi di dalam Islam yang digunakan adalah economic value of money. Jadi nilai ekonomi dari upah. Nah, kalau yang digunakannya itu adalah prinsip economic value of money, maka sesekalian yang didorong di dalam Islam adalah investasi. Yang kemudian nanti dari investasi itu mendapatkan keuntungan. Nah, keuntungan itu menjadi bagian dari economic value, gitu. Nah, karena itu agak berbeda. Konsep di dalam konvensional mengembangkan time value of money, yang kemudian menetapkan prinsip bunga sebagai dasar pijakannya dalam pengembangan ekonomi, sementara di dalam Islam menggunakan prinsip economic value of money dengan meletakkan dasar-dasar investasi untuk mendatangkan keuntungan. Dan economic value itulah bentuknya dalam bentuk keuntungan yang diperoleh berdasarkan investasi yang dilakukan. Saya kira saudara sekalian itulah beberapa pemikiran ekonomi yang dikemukakan oleh Al-Ghazali yang tentu saja tidak bisa kita sajikan secara komprehensif. Kenapa? Karena memang Al-Ghazali tidak menulis buku secara khusus tentang ekonomi Islam, tetapi pemikiran-pemikiran ekonominya ini ditulis oleh beliau dalam tulisan-tulisan yang parsial, gitu. Ada di satu kitab, kemudian ada di kitab yang lain, dan seterusnya. Mudah-mudahan kita bisa memahami pemikiran ekonomi Islam menurut Al-Ghazali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Walhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.